Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai eigen suatu matriks. Jadi nilai eigen ini adalah bila terdapat skalar atau yang bisa kita lambangkan dengan lambda, sedangkan lambda itu bilangan real sedemikian hingga ax sama dengan lambda kali x. Ax menghasilkan vektor yang besarnya sama dengan lambda kali x. Jadi semua nilai lambda yang memenuhi persamaan tersebut sehingga ada nilai x yang nyata itu disebut dengan nilai eigen. Untuk menentukan nilai lambda atau nilai eigen tadi, yaitu determinan A dikurangi lambda kali identitas sama dengan determinan lambda kali I min A sama dengan 0. Persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik. Dan setelah diperoleh nilai eigen, kita dapat menentukan ruang solusi untuk X dengan masukkan nilai eigen yang diperoleh ke dalam persamaan A min lambda kali identitas kali X sama dengan 0. Ruang solusi yang diperoleh dengan cara demikian ini disebut juga dengan ruang eigen. Dari ruang eigen yang bersesuaian dengan linear eigen tertentu tersebut dapat dicari minimal sebuah basis ruang eigen yang saling bebas linear. Kita langsung ke contoh. Di sini ada matriks A order 3x3. Untuk menentukan nilai eigen, kita harus mencari dengan menggunakan persamaan karakteristik, yaitu determinan lambda kali identitas min A sama dengan 0. Akan saya jelaskan lambda kali identitas ini seperti apa. Jadi lambda ini adalah skalar dikalikan matriks identitas 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Hasilnya akan menjadi lambda dikali matriks identitas. Hasilnya akan seperti ini, lambda kali matriks identitas. Setelah itu dikurangi dengan matriks A. Kurangi dengan matriks A, yaitu matriks ini. Hasilnya maka kita hanya akan mengurangikan lambda dengan matriks A ini di bagian diagonal utamanya saja. Jadi lambda min 1, lambda min 1, lambda min 1, lambda min 0 sama dengan lambda. Setelah itu kita akan mencari determinannya. Untuk determinannya sendiri, karena ini matriks order 3x3, jadi saya akan menambahkan ruas baru di sini. Lambda min 1 dan 0, 0, lambda min 1, min 1, 0. Setelah itu yang bagian ini akan dikali, setelah itu ditambahkan. Karena yang ini ada dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Jadi kita akan mengalihkan yang ini saja. Hasilnya adalah ini. Lambda min 1 kuadrat dikalikan lambda. Setelah itu yang bagian ruas ini kita kalikan, setelah itu kita minus. Karena yang ini ada matriks 0, ada 0, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi kita akan mengalihkan hanya matriks ini saja. Lambda min 1 dikali min 1 dikali min 2. Hasilnya adalah minus 2 kali lambda min 1. Setelah itu kita kelompokkan menjadi seperti ini. Lambda min 1 dalam kurung min 1 kali lambda min 2. Setelah itu kita kalikan lambda min 1 kali lambda min 2 menjadi seperti ini. Dan lambda min 1. Setelah itu kita jabarkan lagi seperti ini. Setelah itu kita faktorkan, karena ini sama dengan 0, maka bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Nilai eigennya kita temukan min 1, 1, dan 2. Setelah mendapat nilai eigen, kita bisa mencari basis ruang eigen atau ruang eigen yang diperoleh dengan memasukkan nilai eigen yang diperoleh ke dalam persamaan A min lambda kali identitas kali X sama dengan 0. Untuk lambda di sini kita masukkan satu persatu dari min 1, 1, dan 2. Untuk pertama kita masukkan lambda sama dengan min 1 dulu. Kita masukkan lambda min 1 seperti yang ini tadi. Kita masukkan ke matriks ini tadi, lambda min 1, 0, min 2.
setelah itu 0, lambda min 1, min 2, 1, 0, lambda. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Min 1, min 1, min 2, 0, min 2, 0, min 1, min 1, min 2, min 2, 1, 0, lambda min 1, min 1. Untuk X ini, kita lambangkan X1, X2, dan X3. Setelah itu, setelah kita mendapatkan ini, matriks min 2, 0, 2, 0, min 2, min 2, 1, 0, min 1 ini akan kita cari dan kita buat diagonal bawahnya menjadi 0, 0, 0, dan 0. Jadi untuk yang pertama ini, kita buat matriks ini, min 2 ini menjadi 1 dengan cara berarti B1 sama dengan kita kalikan, kita minuskan dengan ini matriks yang B3. Jadi 3B3 berarti 3 ditambah min 2 tambah B1. Hasilnya akan jadi 1, 0, min 1. Setelah itu, karena yang baris ketiga ini masih ada angka 1, kita buat menjadi 0. Karena ini sudah menjadi 1, 0, min 1, dan ini 1, 0, min 1, maka kita hanya tinggal mengalihkan B3 sama dengan B3 min 1 min B1. 1, 0, 1, 1, 0, 1 sama dengan 0, 0, 0. Setelah itu, untuk ruas yang kedua ini, kita hanya tinggal dikalikan minus setengah, menjadi 0, 1, 1. Kita sudah mendapatkan matriks yang kita inginkan. Setelah itu, untuk ruang eigennya, karena ini ada X1, X2, dan X3, maka dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan X1, X2, dan X3-nya. Untuk kolom yang ini kita misalkan X1, ini X2, dan ini X3. Maka X1 bisa dilambangkan dengan angka 1 dan ini min 1. Berarti X1 sama dengan X3. Bentar. Kita jelaskan dulu. Berarti ini kan sama dengan 0 tadi. Berarti dari baris yang pertama ini, X1 min X3 sama dengan 0. Untuk X2-nya tidak kita tulis karena di sini dilambangkan angka 0, jadi tidak kita hitung. X1 min X3 sama dengan 0. Setelah itu untuk baris kedua ini, berarti X2 tambah X3 sama dengan 0. Dari X1 min X3 sama dengan 0 ini kan bisa dijabarkan jadi X1 sama dengan X3. Untuk baris kedua ini bisa kita jabarkan menjadi X2 min sama dengan min X3. Sedangkan atau X2 atau min X2 sama dengan X3. Sedangkan X3 kan sama dengan X1 dan X2 dan X3 sama dengan min X2. Jadi kita bisa lambangkan di sini X1 dan X3 sama, yaitu kita lambangkan dengan huruf S. Sedangkan untuk X2-nya, karena ini minus, maka kita lambangkan dengan min S. Jadi basis ruang eigen bisa berupa 1, min 1, dan 1 dari hasil ini. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Hazik Syihab Al-Fahroni. Saya dari S1 Teknik Informatika offering C tahun 2019. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yakni Bagus.
Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal untuk mencari ruang eigen. Jadi sebelumnya kan dijelaskan bahwa untuk nilai eigen didapatkan ada -1, kemudian ada 1 dan 2. Untuk lambda yang bernilai dengan -1 mendapatkan ruang eigen yakni 1, -1 dan 1 yang dijelaskan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan yang akan untuk mendapatkan baris echelon reduksi, kemudian menggunakan metode Gram-Schmidt untuk mendapatkan ruang eigen. Kemudian kita lanjutkan, yakni untuk lambda sama dengan 1, maka didapatkan persamaan 0, 0, 2, x1 sama dengan 0. 0, 0, min 2, x2 sama dengan 0. 1, 0, 1, x3 sama dengan 0. Pertama kita perlu pahami bahwa kolom pertama adalah x1, kemudian kolom kedua adalah x2, kemudian kolom ketiga adalah x3. Kita langsung menggunakan metode Gram-Schmidt agar lebih mudah. Untuk hasilnya sama dengan sebelumnya. Jadi kita pahami 0 tetap bernilai 0. Kemudian karena pada baris atau baris pertama kolom ketiga bernilai 2, maka 2x3 sama dengan 0. Maka kalau kita pindah ruaskan dan sederhanakan, maka x3 didapatkan 0. Kemudian kita melihat ke baris kedua. Di sini x1 bernilai 0, x2 bernilai 0 dan x3 bernilai -2. Maka kita tuliskan -2 x3 sama dengan 0. Kita sederhanakan mendapatkan x3 sama dengan 0. Kemudian baris terakhir 1, 0, 1, maka 1x1 ditambah 1x3 sama dengan 0. Kita sederhanakan karena sebelumnya kita dapatkan x3 adalah sama dengan 0, maka kita tuliskan x1 tambah 0. Maka kalau kita sederhanakan, maka didapatkan x1 sama dengan 0. Kemudian kita memasuki untuk mencari nilai ruang eigen, maka x1 sama dengan 0, x3 sama dengan 0, dan x2 kita misalkan S. Dan S adalah elemen dari R, di mana R adalah vektor-vektor eigen, yang mana vektor-vektor eigen di mana A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Maka dituliskan bahwa ruang eigen untuk lambda sama dengan 1 adalah 0, 1, 0. Kemudian kita memasuki untuk lambda sama dengan 2. Kita akan mencari ruang eigen yang lambda sama dengan 2. Untuk persamaannya seperti yang dijelaskan bagus, kita akan mendapatkan 1, 0, 2, 0, 1, min 2, 1, 0, 2, x1, x2, x3 sama dengan 0. Maka kita tuliskan dari sini. Jadi untuk x1 dari sini kita lihat 1 x1 tambah 2 x3 sama dengan 0. Maka x1 kita dapatkan, kita sederhanakan, kita pindah ruas menjadi x1 sama dengan -2 x3. Kemudian untuk x2 atau yang baris kedua kita tuliskan, karena x1 bernilai 0, kita perlu tuliskan 1 x2 dikurangi -2 x3. Kemudian kita sederhanakan menjadi x2 sama dengan 2x3. Kemudian untuk baris ketiga kita dapatkan x1 bernilai 1 ditambah x3 bernilai 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan x1 maka sama dengan 2x3. Kemudian kita misalkan x3 sama dengan S. Maka kita dapatkan x1 adalah -2S seperti ini, karena x3 kita misalkan sebagai S. Maka x1 -2S, kemudian x2, x3 kita misalkan S, maka dapatkan 2S, dan x3 sendiri karena bernilai 1 maka dituliskan S. Maka ruang eigen didapatkan x1 sama dengan -2S, x2 sama dengan 2S, dan x3 sama dengan S. Maka kita tuliskan dengan nilai seperti ini.
Jadi terdapat 3 buah basis ruang eigen yang bebas linear yang bersesuaian dengan nilai eigen min 1, 1, dan 2. Jadi untuk materi ini akan bersambungan dengan materi selanjutnya, yaitu diagonalisasi. Kita pahami dulu, diagonalisasi secara umum adalah untuk menentukan matriks pendiagonal P dan matriks diagonal D adalah sebagai berikut. Kita misalkan matriks A adalah matriks bujur sangkar, n kali n adalah maksudnya 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau seterusnya. Memiliki n buah basis ruang eigen yang bebas linear, yakni x vektor 1, x vektor 2 sampai n yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1 hingga lambda n. Jadi nilainya akan selalu bersesuaian. Jadi diagonalisasi itu harus memiliki ruang eigen, sehingga dapat dikatakan juga walaupun lambda i tidak harus berbeda dengan lambda j, sama pun tidak masalah. Maka matriks pendiagonal P bisa diambil sebagai P sama dengan tutup kurung vektor x1 hingga vektor xn. Dengan matriks diagonalnya adalah akan mendapatkan hasil seperti ini, seperti identitas, yakni lambda pada diagonal utama. Selanjutnya lebih mudahnya akan kita bahas dengan menggunakan contoh soal yang akan dijelaskan teman saya berikutnya, yakni saudara Ayu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibnu Noval dari Prodi Teknik Informatika Uverinchit angkatan 2019. Sini akan menjelaskan lanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh kerabat saya. Di sini adalah contoh dari materi diagonalisasi. Diketahui nilai dari matriks A yang merupakan 1, 0, min 2, 0, 1, 2, min 1, 0, 0. Lalu perintahnya adalah tentukan matriks yang mendiagonalisasi A dan matriks diagonalnya. Dari jawaban di atas, dari jawaban di bawah ini merupakan contoh dari nilai eigen sebelumnya. Didapatkan nilai eigen dari matriks ini adalah min 1, 1, dan 2 dengan basis ruang eigen yang bersesuaian. Sudah dijelaskan tadi oleh teman yang sebelumnya, ini merupakan hasil dari nilai eigen dari matriks A sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat, jadi matriks pendiagonal P bisa ditentukan adalah sebagai berikut. Diambil dari nilai eigen di sini. Ya, ini adalah rumusnya. P inverse dikali matriks A dikali matriks P. P inverse ini adalah hasil dari P inverse, di mana nilai dari P-nya adalah ini, dan ini merupakan nilai dari matriks A yang diketahui sebelumnya. Next. Lalu kita kalikan tadi P inverse dengan matriks A menghasilkan hasil seperti ini. Min 1/3, 0 min 2/3, 1, 1, 0 min 2/3, 0, 2/3 dikalikan dengan matriks P. Ya, ini adalah proses dari hasil dari P inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan P. Ini adalah prosesnya, di mana 1/3 dikali 1, 0 dikali min 1, min 2/3 dikali 1, lalu min 1/3 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah min 2/3 dikali 0, dan seterusnya seperti perkalian matriks biasa dengan order 3x3, yang merupakan hasil min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Ini adalah proses dan bukti bahwa matriks A tadi bisa didiagonalisasikan dan mendiagonalisasikan matriks tersebut. Itu adalah penjelasan ya, adalah tidak semua matriks bujur sangkar dapat didiagonalisasikan, tergantung dari jumlah baris ruang eigen yang dimiliki oleh matriks tersebut. Dan jika matriks bujur sangkar berukuran n dan basis ruang eigen yang bebas linear bertambah n juga, maka matriks tersebut dapat didiagonalisasi. Jadi pada saat jumlah nilai eigen sama dengan nilai n pada matriks yang didiagonalisasi tersebut, karena basis ruang eigen tentu bernilai sama.
Sedangkan pada saat jumlah nilai eigen kurang dari n, belum bisa ditentukan apakah matriks tersebut bisa didiagonalisasi atau tidak bisa didiagonalisasi. Maka kita harus menentukan dulu ruang, kita harus menentukan dulu basis ruang eigennya, seperti itu. Oke, sekian dari pembahasan diagonalisasi. Selanjutnya akan pembahasan mengenai diagonalisasi ortogonal yang akan dilakukan oleh teman saya Alvan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Fadli. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh rekan saya Ayub Naufal. Baik, sebelumnya Ayub menjelaskan bahwa tidak semua matriks bujur sangkar dapat didiagonalisasikan. Tergantung apakah matriks bujur sangkar berukuran n dan basis ruang eigennya juga berjumlah n atau tidak. Jika sama-sama berjumlah n, maka matriks tersebut dapat didiagonalisasikan. Namun jika tidak, kita harus menentukan dulu. Belum bisa ditentukan bahwa apakah matriks bisa didiagonalisasikan atau tidak. Baik, di sini saya akan memberikan contoh matriks yang tidak bisa didiagonalisasikan. Diketahui matriks C sama dengan 1, 0, min 2, 0, 1, 0, 0, 1, 2. Jawab, persamaan karakteristik, yaitu determinan lambda dikali identitas min C sama dengan 0, yaitu determinan lambda min 1 sama dengan lambda min 1, 0, min 2, 0, lambda min 1, 0, 0, min 1, lambda min 2, sehingga menghasilkan ini. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bagus Febrian di slide awal, kenapa bisa menghasilkan seperti ini hingga menghasilkan nilai eigen 1 dan 2. Namun karena di sini hanya ada 2 nilai eigen, maka belum bisa ditentukan apakah matriks C ini dapat didiagonalisasikan atau tidak. Untuk itu kita perlu memeriksa banyaknya basis ruang eigennya. Pertama, untuk lambda sama dengan 1, substitusi nilai lambda sama dengan 1 ke persamaan lambda dikali identitas min C kali X, ya, dapatkan ini lalu disederhanakan menjadi ini. Oke, di sini ini dilambangkan dengan X1, di sini X2, dan di sini X3. Oke, pada baris pertama X2 sama dengan 0. Pada baris kedua X3 sama dengan 0, ya. Pada baris ketiga tidak ada sama sekali. Oke, sehingga menghasilkan bahwa sini X1, X2, X3 menghasilkan ruang eigen yaitu 1, 0, 0. Di sini mengapa X1 sama dengan 1 padahal tidak kita tidak mendapatkan hasil X1 sama dengan 1? Dikarenakan X1 dimisalkan dengan S, di mana S adalah elemen dari R, yang mana R adalah vektor-vektor eigen A, yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Oke, lanjut untuk yang kedua, lambda sama dengan 2, substitusi nilai lambda sama dengan 2 ke persamaan lambda dikali identitas min C dikalikan X sama dengan 0. Baik, dapat ini, silakan bukan X1, X2, X3. Oke. Pada baris pertama X1 ditambah 3 ditambah 2 X3 sama dengan 0
maka X1 maaf, maka X1 sama dengan min 2X3. Lalu pada baris kedua X2 sama dengan 0. Ya. X1 sama dengan min 2X3 ya. Lalu X3 sama dengan min 2 sama dengan X1, lalu X3 sama dengan X1 per 2. Oke. Baik, sehingga didapatkan untuk lambda dengan 1 ada satu basis, untuk lambda dengan 1 ada satu basis ruang eigen, yaitu X1, X2 dan X3, yaitu min 2, 0 dan 1. Namun karena hanya ada dua basis ruang eigen yang hanya ada dua basis ruang eigen yang bebas linear, sedangkan matriks berukuran 3, maka C tidak dapat didiagonalisasikan. Oke. Selanjutnya adalah diagonalisasi ortogonal. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai diagonalisasi ortogonal, akan didefinisikan tentang matriks ortogonal. Matriks bujur sangkar P disebut matriks ortogonal bila berlaku T sama dengan P inverse. P pangkat T sama dengan P inverse. Matriks A dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat P ortogonal, sehingga P inverse kali A kali P sama dengan D adalah matriks diagonal. Catatan bahwa matriks A dikatakan simetris jika A sama dengan A kali T. Lalu matriks A dikatakan ortogonal jika A-1 sama dengan A kali T. Lalu suatu vektor eigen dikatakan basis untuk ruang eigen jika merentang dan bebas linear. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kornaldo Bilhari Sucahyo. Saya berasal dari Teknik Informatika Offering C 2019, yang di sini saya akan menjelaskan tentang diagonalisasi ortogonal, yang dimana sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa diagonalisasi ortogonal ini adalah sebuah metode untuk menyelesaikan persamaan matriks. Ya. Tapi untuk yang ini kita akan membahas bagaimana matriks tersebut bisa atau tidak kita selesaikan dengan metode diagonalisasi ortogonal ini. Yaitu untuk yang syaratnya, yaitu dari persamaan 1 dan 2 didapatkan agar A atau matriksnya bisa didiagonalisasi secara ortogonal. Nah, ini yang bawah ini adalah syaratnya. Persamaannya yang mana? Ini persyarat persamaannya. Dan ini adalah rumus utama. Rumus utama dari bagaimana cara kita untuk mencari diagonalisasi ortogonal ini. Apakah matriks tersebut dapat dikerjakan secara diagonalisasi ortogonal atau tidak? Ada rumus utamanya. Oke, lanjut. Nah, untuk menentukan matriks P yang mendiagonalisasi secara ortogonal, ya, menentukan matriks P yang mendiagonalisasi secara ortogonal, di sini untuk syaratnya, yaitu yang pertama sebagai pusatnya atau sebagai utamanya, yaitu kita harus mengetahui yaitu ruang eigen terlebih dahulu. Di mana ruang eigen itu nanti yang akan kita lakukan untuk mengerjakan dari diagonalisasi secara ortogonal ini atau di rumus utama tadi, di rumus yang ini. Oke. Untuk selanjutnya, selain daripada kita mengetahui ruang eigen, kita juga harus mengetahui dari nilai eigen juga untuk mengetahui
untuk mendapatkan nilai dari ruang eigen, di mana ruang eigen ini dilambangkan dengan lambda seperti biasa. Dan kita juga harus, setelah kita mendapatkan ini, kita juga harus menemukan apakah matriks tersebut adalah hasil dari diagonalisasi secara ortogonal atau tidak. Nah, yaitu kita lambangkan dengan U1, U2, dan U3. Sehingga kita mendapatkan 3 hal di sini, yaitu yang pertama untuk lambang X faktor X faktorial X faktor 1, vektor 1, yaitu ini merupakan adalah hasil dari basis ruang eigen, dan lambda 1, lambda 2, dan seterusnya ini adalah hasil dari nilai eigen. Sementara U vektor U1, U2, dan seterusnya ini adalah matriks yang dapat dikerjakan secara diagonalisasi ortogonal. Next, kita ada contoh di sini, yaitu kita ada contoh min 7A, matriks A ini adalah min 7, 24, 24, dan 7. Adalah matriks 2 kali 2. Oke, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan di sini adalah mencari matriks P yang mendiagonalisasi A secara ortogonal. Dan yang kedua yaitu tentukan matriks P inverse dikali P. Ini adalah rumus yang sebelumnya tadi untuk yang kita mendapatkan matriks hasil dari ortogonal. Nah, yang pertama kita tetap mencari nilai eigen, yaitu yang pertama menggunakan rumus ini, yaitu determinan lambda kali identitas dikurangi A. Sehingga didapatkan sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan yaitu persamaan matriks yaitu determinan min 7 min lambda 24, 24 lambda min 7. Kita fokus pada diagonal utamanya ini. Ya, kita fokus pada diagonal utamanya ini. Karena untuk nilai eigen, semua nilai eigen itu terpusat pada diagonal utama ini untuk diproses lebih lanjut. Sehingga kita dapatkan determinannya adalah lambda kuadrat dikurangi 625. Untuk caranya ini kita menggunakan cara lama saja, yaitu seperti biasa lambda min 7, kita kan antara lambda min 7 atau min 7 min lambda kan sama saja. Kita kali dengan lambda min 7 juga. Sehingga didapat hasil min lambda kuadrat ditambah 49. Ini dikali ini, min lambda dikali lambda, min lambda dikali min 7, min 7 dikali lambda, min 7 dikali dengan min 7, sehingga didapat hasilnya seperti ini. Karena ya, ketika ini dikali dengan ini, atau lambda dikali dengan min 7, maka hasilnya adalah 0. Oke, setelah itu saya ingin kali 1. Untuk menghilangkan minus yang ada di depan, kita kali min 1. Sehingga didapat lambda kuadrat kita dikurangi. Oke, dikurangi 49. Paham? Paham lah. Sini sudah penjelasan banyak sekali yang sudah sering kita lakukan. Sehingga hasil yang tadi lambda kuadrat min 49 dikurangi hasil dari 24 dikali dengan 24 yaitu 576. Sehingga didapat lambda kuadrat dikurangi 25. Dapat sama. Untuk mendapatkan yang ini, seperti biasa, kita lambda kuadrat min 625
kita pindah ruas, sama dengan 625. Nah, selanjutnya kita sudah dapat lambda kuadrat sama dengan 625. Untuk menghilangkan 2-nya kita akarkan, jadi lambda akar 625. Karena akar bernilai 2, maka lambda sama dengan plus minus 25. Ye, dapat sama. Sis. Oke, paham? Lanjut. Nah, untuk yang ini, kita sudah mengetahui tadi yaitu lambda pertama, lambda 1 yaitu 25, dan metode non trivial, misal X sama dengan X1, X2. Setelah itu adalah persamaan yang sebelumnya. Setelah itu adalah rumus sebelumnya, atau persamaan matriks sebelumnya, dikali dengan X1, X2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai ini ke dalam sini. Sehingga didapatkan yaitu min 32, 24, 24, min 18. Sehingga dikali dengan X1, X2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa min 32 ini, X1 ini, dari X1 ini 24, 24, X2 sama dengan 0. Oke. Untuk yang selanjutnya, ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Jadi 24 tetap X1 dikurangi 18 X2. Oke. Setelah itu kita tambahkan semuanya. Setelah kita tambahkan semuanya, dapat hasil yaitu min 8 X1 ditambah 6 X2 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan, oke, kita sederhanakan, kita bagi 2. Sehingga didapat yaitu ini. 4X1 min 3X2 sama dengan 0. Misal X2 kita samakan dengan T, sehingga kita dapat X2 sama dengan 3/4 T. Seperti biasa caranya. Sehingga vektor nilai eigen yang bersesuaian, yaitu X1 sama dengan 3/4 1. Kenapa 1? Karena T ini adalah bernilai 1. Oke. Sehingga kita bisa membentuk baris ruang eigen yang ketiga, yaitu dengan rumus V1 sama dengan X1 per panjang X1. Panjang X1 kita dapatkan dari sini, samaan ini, yaitu 3/4 kuadrat, 3/4 dapat dari sini, ditambah 4/4, karena nilainya adalah 1, maka langsung saya samakan dengan yang depan. Yaitu dapat 4/4, sehingga kita dapat 9/16 ditambah 16/16 sampai dengan 5/4. Karena X1 adalah 5/4, maka kita dapatkan bahwa hasilnya ini pembentukan ruang 3 yaitu 3/5 dan 4/5. Oke, lanjut. Untuk yang kedua yaitu untuk yang, maaf, ini X2, lambda yang kedua. Ini didapatkan yaitu min 25. Dengan metode non trivial, misal sama, dari yang sini sama seperti yang sebelumnya. Di sini, kan karena ini min, kita berubah jadi seperti ini. Dikebalikannya. Balik. Oke. Setelah itu kita samakan seperti biasa, ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan yang kedua. Sehingga didapat min 18X1, 24X2, 24X2 min 32X2. Setelah itu kita jumlahkan, sehingga kita mendapatkan 6X1 dikurangi 8X2. Oke, kita sederhanakan, Kak. Oke, kita sederhanakan. Sehingga kita mendapatkan 3X1 min 4X2. Oke. Sama, kita misalkan X2 adalah T, sehingga kita mendapatkan bahwa min 4/3T. Oke. Akan diganti T, ini kita pindah, karena ini terjadi. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Sehingga kita vektor nilai yang bersesuaian X2, yaitu kita dapat min 4/3 X1. Oke, karena yang satu ini adalah T-nya ini.
Oke, setelah itu kita dapat membentuk basis ruang ketiga. Oke, di mana basis ruang yang ketiga ini adalah V2X2 per panjang. Panjang X2 ini kita dapat dari ini, min 4/3 kuadrat ditambah 3/3 kuadrat, karena ini yang bawah adalah 3, saya langsung bersamakan. Kita dapat yaitu 16/9 ditambah 9/9 sama dengan 5/3. Oke, karena di sini adalah 5/3, maka kita mendapatkan bahwa min 4/5 sama 3/5 untuk hasil dari V2. Oke, lanjut. Nah, ini untuk, oh iya, sehingga kita dapatkan tadi ya, X, kita mendapatkan bahwa hasil dari P, cari nilai P yang berdasarkan secara ortogonal ini adalah ini. Ini, hasilnya adalah ini. Di P dengan 35 min 45 4 5 3 5. Nah, dapat. Yang ini adalah yang V1, yang ini adalah V2. Oke. Sehingga untuk menentukan matriks P inverse ini dan dikali A dikali P, kita masukkan semuanya. Kita masukkan semuanya langsung, yaitu ini adalah inverse dari P, matriks P. Ini adalah soal A itu tadi, ini adalah P dengan D. Nanti yang akan kita dapatkan, sehingga kita kalikan antara matriks pertama sama matriks yang kedua, sehingga didapat hasilnya adalah 15, 20, 20, min 15. Baris kali dengan kolom. 3, ini kali dengan min 7, 4/5 dikali dengan 24. 4/5 kali dengan 24, 3/5 dikali dengan 7, sehingga didapat hasilnya adalah ini, 20, 15. Hasil yang ini kita kalikan dengan P yang sudah kita dapat, sehingga dapat hasilnya yaitu 25 min 25, 0, 0. Itu dengan min 15 dikali dengan 3/5, 20 dikali dengan 4/5, 20 dikali dengan min 4/5, 15, min 15 dikali dengan 3/5, sehingga didapat adalah hasilnya 25, 0, 0, min 25. Sehingga didapat yaitu matriks diagonal dari D adalah ini. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.